Dia juga bilang kalau korban-korbannya ini dia jadikan burger. Bada bing, bada bu. Hai bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi, gibah misteri hari ini tuh akan aku mulai dengan pertanyaan. Misalnya kalian lihat satu kios yang jual makanan, terus kalian pasti pertama kali yang pikir adalah, ini makanan apa nih? Kedua, buat saudara-saudara kita yang muslim pasti akan ditanya, halal atau enggak? Ketiga, enak nggak sih makanan ini? Kalian bisa judging ya dari kayak panjangnya antrian, biasanya semakin panjang antriannya semakin enak makanannya. Dan yang keempat pasti, bersih nggak sih makanannya? Gimana misalnya kalau misalnya dari keempat kriteria dari yang kalian cari tadi tuh, semuanya cek, semuanya oke. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ternyata yang kalian cari itu, yang kalian mau beli itu, ternyata bukan sesuatu yang harusnya kalian makan? Misalnya kalau itu bakso, atau itu makanan yang ada dagingnya, ternyata itu bukanlah daging binatang. Karena inilah yang terjadi tahun 1990-an pertengahan sampai tahun 96 di Baltimore, Maryland. Jadi apa sih yang terjadi di sana? Oke, sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama update terbaru aku. Dan jangan lupa aku sekarang udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let this book begin. Jadi, hari ini kita akan ngomongin tentang si penjual kiosnya ya, karena dia ketahuan nggak make daging binatang untuk di makanannya dia, untuk di kios yang dia jual. Nama penjualnya adalah Joe Metheny. Dia lahir tahun 1953 di Baltimore, Maryland. Dari kecil tuh dia punya ide yang berbeda ya, terhadap masa kecilnya yang sebenarnya. Menurut dia ya, dari kecil tuh dia ditelantarkan. Ya, karena pertama, ayahnya udah nggak ada, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Kedua, ibunya jarang di rumah karena ibunya harus kerja membanting tulang untuk ngidupin dia dan kelima adiknya. Jadi ibunya harus kerja 3 pekerjaan. Pertama pelayan restoran, terus ibunya juga harus jadi pelayan bar, dan ketiga ibunya juga harus jadi supir food truck. Jadi obviously ibunya jarang di rumah karena dia harus cari uang. Tapi selain itu ibunya sebenarnya orang yang penyayang, dia berhasil memprovide keluarganya, dan bahkan Joe ini juga sekolah sampai tinggi gitu loh. Ini yang agak bingung ya, karena Joe sendiri sebenarnya dideskripsikan sebagai orang yang well-mannered, dia punya manner, terus dia juga sopan, nilainya selalu bagus, dia pinter. Jadi orang pada bingung kenapa dia mendeskripsikan kalau ibunya itu adalah orang yang menelantarkan dia. Bahkan at some point dia bilang kalau ibunya udah meninggal, kayak what the heck? Setelah dia selesai sekolah, Joe langsung daftar ke militer. Militer lagi. Dia daftar ke militer dan ibunya tuh tahu dia pernah ditugasin ke Jerman. Tapi dia juga ngaku-ngaku ke orang kalau dia ditugasin untuk perang Vietnam. Jadi di sini kayak ada simpang siur ya, apakah benar dia perang Vietnam atau enggak, atau dia cuma ngaku-ngaku ke orang-orang aja. Tapi menurut ibunya cuma tahu dia pernah ditugasin di Jerman. Dan somehow selama dia ada di militer itu, dia mulai make barang-barang haram, if you know what I mean. Nah, setelah dia selesai militer, dia waktu itu punya pacar, dia memutuskan untuk, aku gimana keluar aja dari militer ya, gimana kalau aku kerja seperti biasa dan aku mau memulai kehidupan domestik. Akhirnya dia dan pacarnya setuju, dia keluar dari militer dan dia kerja sebagai seorang supir truk ekspedisi gitu, jadi kayak model-modelan truk ekspedisi yang kita punya di Indonesia ya. Jadi kerjanya tuh harus keluar kota terus karena dia harus nganter-nganter barang. Waktu itu dia dan pacarnya udah punya anak dan pacarnya jadi tinggal di rumah, ngurusin rumah, dan dia kerja banting tulang keluar. Nah, suatu hari waktu dia balik dari luar kota, dia mendapati kalau pacarnya dan anaknya sudah nggak ada, cabut dari rumah itu. Mereka pergi meninggalkan Joe karena si pacarnya ini ketemu sama pria lain. I don't know, mungkin pacarnya tahu kalau Joe itu nggak good enough for her, mungkin Joe punya masalah, mungkin Joe juga sering kasar, sering minum-minum, sering pakai barang-barang haram, jadi kayak pacarnya mungkin kayak, heck it, dia langsung cabut. Di sini Joe kayak jadi marah, dia kesel sama perempuan, dan dia merasa kayak perempuan tuh pasti akan meninggalkan dia. Perempuan tuh akan selalu cari yang lebih kaya, yang lebih baik, yang lebih-lebih daripada pria yang sewajarnya. Jadi dia punya kayak semacam resentment terhadap perempuan. Dari masalah ini, Joe jadi kayak linglung, dia jadi kayak nggak punya arahan hidup yang jelas, dia jadi temenan sama gelandangan, bahkan sering kayak tidur di perumahan, bukan di perumahan ya, di tempat-tempat di mana gelandangan berada. Dia sering tidur situ, dia sering nongkrong di bar, dia juga kayak sering make, tambah sering make. Tapi for some reason,
gelandangan-gelandangan yang berteman sama Joe tuh mereka kayak seneng sama Joe karena menurut mereka Joe tuh pintar. Iya, Joe memang orangnya tuh secara universal dia pintar. Terus dia juga well mannered, ada mannernya, dia sopan dan itu gampang diterima gitu loh sama orang dari kalangan manapun. Tapi yang mereka nggak tahu kalau Joe ini adalah orang yang sangat-sangat agresif karena dia jadi punya keinginan untuk membunuh perempuan. Dia jadi punya keinginan sebenarnya membunuh in general, tapi dia spesifiknya adalah mencari korban perempuan. Pertama kali dia melakukan pembunuhan itu tahun 1994. Jadi waktu itu dia ketemu lah sama seorang PSK ini yang bernama Kathy Ann Magaziner. Jadi Kathy itu umurnya masih 39 tahun. Nah, waktu itu Joe pengen kayak berhubungan lah sama Kathy, tapi Kathy nggak mau, ditolak. Akhirnya sama Joe dibunuhlah Kathy dan jasadnya disembunyikan dengan cara dikubur dekat dengan pabrik tempat di mana dia bekerja sebagai supir truk. 6 bulan setelah kejadian tersebut, Joe balik lagi ke tempat dia menguburkan Kathy. Dia gali lagi kuburannya dan for some reason dia ambil kepalanya Kathy dan dia buang ke tong sampah. Ada dugaan juga Joe tuh pernah membunuh 2 orang lain, yaitu Randall Brewer dan Randy Picker. Jadi waktu itu ceritanya dia lagi sama teman-temannya yang sesama gelandangan. Nah, teman-temannya ini tuh diserang sama gelandangan dari kubu lain. Aku nggak tahu ya, mungkin mereka punya geng-geng gitu atau apa. Di sini posisinya Joe mau ngebela teman-temannya, jadi dia bantuin teman-temannya berantem dan dia membunuh kedua orang tadi. Lanjut ke korban yang keempat yang bernama Kimberly Spicer. Ini terjadi bulan November 1996. Jadi waktu itu Joe mau merampok Kimberly. Dia rampok dan dia bunuh Kimberly. Dan jasadnya ini disembunyikan di perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kenapa yang ini disimpan? Kenapa jasadnya Kimberly ini disimpan? Karena waktu itu Joe punya bisnis. Joe ini punya bisnis yaitu sebuah kios barbecue di mana spesialisasinya adalah di burgernya dia. Semua orang suka sama burger buatannya dia, tapi yang orang-orang nggak tahu kalau dia menggunakan daging korban-korbannya di dalam burger tersebut. Nah, Kimberly ini bakalan jadi bahan campuran untuk burger yang dia buat. Orang-orang semuanya ngantri, mereka bilang, "Wah, burger kamu enak banget. Ini pakai daging apa?" Dan si Joe bilang aja, "Pakai daging babi." "Oh, oke, yeah, that's good. Mereka bilang kayak gitu. Mereka nggak tahu aja kalau di daging hamburger itu nggak cuma babi, tapi ada campuran tambahan ekstra. Korban yang kelima yang nantinya akan bikin Joe ketahuan sama polisi adalah Rita Kemper. Kejadian ini terjadi 1 bulan setelah pembunuhan terakhir, jadi sekitar bulan Desember 1996. Jadi Rita Kemper ini adalah seorang PSK juga. Dia waktu lagi nongki-nongki sama Joe, lagi nongkrong di trailernya Joe, mereka ngobrol. Sampai akhirnya Joe bilang, aku pengen deh sama kamu. Dia pengen berhubungan sama Rita. Tapi Rita nggak mau. Dia cabut dari tempat itu, malah dikejar sama Joe, diseret balik ke trailernya, dan dia dilecehkan sama Joe dan disimpan di trailer tersebut. Maksudnya kayak diculik di trailer tersebut, ditahan. Joe sendiri juga ngancam Rita kalau dia berani-beraninya kabur, Joe akan membunuh Rita dan akan mengubur Rita seperti korban-korban yang lainnya. Rita kayak, oke, aku harus kabur. Dan at some point, untungnya dia berhasil kabur ya. Dia berhasil kabur dan dia langsung ke polisi, langsung laporin Joe. Joe yang tahu Rita udah kabur, dia langsung kayak, oh my god, kan aku masih nyimpen Kimberly nih di perusahaan tempat kerja aku nih. Akhirnya dia minta tolong sama temennya, tolong dong, aku ada sesuatu nih yang aku simpen di kantor aku, di perusahaan tempat aku bekerja. Temennya nanya, apa nih? Mayat. Temennya nggak mau dong disuruh bantuin Joe untuk ngubur jasad. Akhirnya temennya Joe ini langsung datang ke kantor polisi, dia cepuin, dia langsung cerita ke polisi apa yang terjadi. Dan polisi tanpa babi bu langsung menangkap Joe hari itu juga. Waktu itu tanggal 15 Desember tahun 1996. Dan owner perusahaannya Joe ini juga ditangkap karena dianggap kalau dia ngebantuin Joe dalam aksi pembunuhannya dia. Ya wajar lah polisi mikir kayak gitu. Sekarang kalian pikir deh, misalnya dia adalah pemilik perusahaan. Terus ada orang yang nyimpen jasad di dalam perusahaan tersebut, di dalam pabrik tersebut. Pasti kan nggak mungkin lah itu nggak ketahuan. Logikanya adalah Joe memakai kulkas yang ada di kantor tersebut, di pabrik tersebut. Kalau nggak pasti busuk dong, pasti baunya udah kemana-mana. Dan kalaupun nggak ditaruh di kulkas, ditaruh di luar, pasti kan kecium baunya kemana-mana. Nggak mungkin ownernya ini nggak tahu. Dan si Joe ini langsung ngakuin perbuatan yang dia lakukan. Dia juga bilang kalau korban-korbannya ini dia jadikan burger, campuran daging burger yang dia jual di kios barbeque-nya. Joe juga bilang kalau ternyata selama ini dia sudah membunuh 9 orang. Bukan 4, bukan 5,
9 orang. Akhirnya tanpa basa-basi langsung sidang dijalankan. Tahun 1997, Joe didakwa atas penculikan Rita Kemper dan dikenakan ancaman hukuman 50 tahun penjara. Lalu dia juga didakwa atas pembunuhan Kimberly Spicer dan dikenakan hukuman mati. Dan tahun 1998, Joe akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Kathy Ann Magaziner dan dia terancam dikenakan hukuman seumur hidup. Di sini jaksa penuntut udah kayak gemes banget, dia pengen banget Joe langsung dihukum mati, tapi at some point tahun 2000 Joe malah dikurangi hukumannya ya, di mana hukuman matinya dikurangi jadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Karena untuk pembunuhannya Kimberly ini, Joe didakwa atas perampokan dan pembunuhan. Tapi ternyata motifnya bukan perampokan, cuma pembunuhan. Like it's important, karena motifnya dia ini memang membunuh, bukannya itu malah lebih parah ya. Kenapa? Karena motifnya dia bukan perampokan, malah hukumannya dikurangi. Tapi ya udahlah, yang penting seumur hidup. Akhirnya Joe mendekam di penjara di Maryland, dan setelah itu warga Maryland boleh bernafas lega karena tanggal 5 Agustus 2017 Joe menghembuskan nafasnya terakhir di sel tahanan dan dia sudah meninggal. Hari ini emang ceritanya pendek, tapi bikin aku mikir ya. Sekarang tiap aku mau makan, aku tahu di Indonesia nggak mungkin ada yang begini ya, dan semoga nggak akan ada yang begini. Tapi aku jadi kayak mikir 2 kali tiap aku mau makan sesuatu yang ada dagingnya, kayak apakah ini daging binatang? Semoga iya ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian jadi takut? Apakah kalian jadi parno? Komen di bawah. And that's it for today. Ini aja untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe video ini. And I'll see you on my next video. Bye!